Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi man syaa'a bil ma'asyiril hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil ubudiyyah. Amma ba'du, yang mulia segenap para guru, orang tua, terkhusus guru-guru yang hadir, yang baru saja kita mendengarkan nasihat ilmu yang begitu banyak dari beliau Al-Mukarram Ustaz Ki Haji Sinyo, orang tua kami. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua, beserta guru-guru yang lain. Mohon maaf nggak kesebut namanya karena nggak dikasih catatannya. Dan terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan abang saya yang udah puluhan tahun tidak berjumpa dengan saya. Beliau selaku Ketua Umum Bamus Betawi, yaitu abang saya Bang Haji Lulung Lunggana SH, dan abang saya Bang Haji Rifki garis doyong Haji Eki Pitung, beserta seluruh pengurus Bamus Betawi, para ibu bapak hadirin hadirat jamaah yang hadir pada kesempatan sore hari ini dalam rangka pengajian dui mingguan Bamus Betawi membedah politik identitas dan Pancasila. Bamus Betawi dalam kurung Kodim Gedung TBS Kemah 22 September 2021. Haji Nuri Tahir, dibaca diri dah. Mudah-mudahan kumpulan hadir kita pada kesempatan sore hari ini dinilai oleh Allah, dicatat sebagai amal ibadah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya makmuman saja sama guru dan sesuai tema. Ini mah bukan ceramah karena udah sore, udah jam 5. Ini namanya kultum, kuliah terserah antum. Jadi nggak lama-lama ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasul melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum berangkat hijrah, sahabat bertanya, ya Rasul, Mekah ini udah gak aman, kita ini umat Islam di ongsog-ongsog mulu, kita kaum muslim ini udah banyak teror, dari teror fisik ke teror mental, udah macam-macam, termasuk Rasulullah. Ayo, udah kita berangkat aja ke Madinah. Ngapain di sini kita dimusuhin mulu? Ini kalau bahasa kita, Bang. Apa jawab Rasulullah? Wahai sahabatku, belum waktunya kita berangkat, karena belum ada perintah hijrah. Maka setelah datang perintah hijrah, Rasulullah langsung pidato. Apa kata beliau? Wahai sahabatku, perintah hijrah telah datang, maka siap-siaplah kalian semuanya berangkat lebih dulu ke Madinah. Rasulullah, kapan? Saya belakangan. Kok belakangan ya Rasul? Bareng aja kan enak kalau bareng-bareng kita. Apa jawab Rasulullah? Kalau bareng-bareng kita gak bakal aman. Kenapa? Karena target yang paling utama saya, orangnya yang dicari. Yang dimusuhi mereka saya. Biarin Makkah dihadang bahaya, Makkah bahaya, kalian berangkat lebih dulu. Saya biarin di Makkah menghadang bahaya. Luar biasa, sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan rakyat. Makkah bahaya, biarin saya sendiri di Makkah, berangkat duluan kalian. Luar biasa. Ini namanya pemimpin yang tahu bagaimana kemauan rakyat. Kalau ibarat imam tuh udah tahu bagaimana maunya makmum. Makmumnya pengennya kan makmum nggak lama-lama sembahyang, Pak. Bener kok?
Makmum tuh pengennya gak muluk-muluk, asal sholat tuh bacaannya surahnya jangan panjang-panjang. Ini mentang-mentang jadi imam, suara enak, jadi qori, jadi imam. Habis bayang maghrib baca Fatihah rakaat pertama, bis itu baca surahnya tabarok waqi'ah. Makmum tetap aja ngikutin di belakang, ya namanya makmum nggak mungkin protes. Tapi kan hatinya ngomong, besok gua kapok dibimbing sama lu. Bener banget. Nih, luar biasa. Jadi Rasulullah SAW berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama dibangun di Madinah bukan mall dulu, bukan apartemen, bukan kereta cepat, bukan tol langit. Tapi yang beliau bangun pertama, bangunan fisik adalah masjid. Bangunan mental yang pertama dibangun adalah mental manusianya. Kalau mental manusianya dibangun, insya Allah aman. Kenapa beliau bangunan fisik yang pertama masjid? Masjid simbol demokrasi umat Islam. Maka kita kembali ke politik identitas. Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, berpolitik ada dalam Islam. Semuanya diatur. Hal-hal yang kecil dalam Islam ada. Kita sering lupa ajaran Islam. Masuk rumah, keluar rumah, doanya ada. Apa doanya ada tuh? Adab akhlak diajarin, masuk ke rumah orang beri salam. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doanya ada. Adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri dulu, keluar kaki kanan. Mau tidur, makan, ada semuanya. Mau makan, ada doanya. Tidur, ada doanya. Bangun tidur, doanya ada. Adab akhlak makan diajarin. Islam apa kecil-kecil apa ada. Kalau makan satu nampan bertiga teman-teman, ada pakai. Apa adabnya Ustaz? Pertama suapan kecilin, jangan gede-gede. Itu adab makan bareng. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Ini makan bareng teman kita liatin mukanya begitu. Orang kesinggung dalam hati. Lapar banget gua kayaknya gitu. Ada. Yang ketiga, emang jatah kita bagian di situ, udah rawatin di situ aja kok, maju mundur situ aja udah. Dan punya teman kita sebelah, jatahnya kita korek-korek longsor. Ada masing-masing. Mau tidur, bangun tidur, doanya ada. Tidur sama suami, tidur sama istri, doanya ada. Cuma jarang keburu kebaca. Ada sebenarnya semua. Diajarin. Nih Islam ngajarin. Lagi kumpul bareng, kita ngobrol rame-rame sama temen lagi ngeriung, lagi enak-enak kokok, dengar suara kentut. Islam ngajarin, yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Sampai begitu bu adabnya, takut nyinggung orang. Ini bukan aja orang. Lagi kumpul bareng dengar suara kentut, yang dengar kentut suruh apa? Pura-pura kagak dengar. Sampai kentut dibahas dalam Islam. Nggak ada agama lain bahas bab kentut, nggak ada. Di Islam doang luar biasa. 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Ini bukan jorok kok. Kentut pertama ada yang model suaranya gede, baunya kurang. Menang suara gua, gue tak ada. Yang kedua suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Tahu-tahu udah meledak aja bau. Yang ketiga jenis kentut keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiut. Nah itu kepaksa keluarnya. Yang keempat yang parah kok, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kok bisa bau Ustaz? Iya dong, karena habis kentut ada yang nyusul. Tuh, yang nyusulnya itu yang bikin bau kok. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasa Mandarin. Nampaknya nyusul. Islam ngajarin semua dalam segi apapun, termasuk berpolitik. Maka lihat Rasul bangun yang pertama masjid. Masjid apa? Masjid itu simbol demokrasi umat Islam. Sebelum Amerika bicara demokrasi, Islam udah ngajarin demokrasi dulu. Mana? Lewat masjid. Di masjid ada aturan yang gak tertulis aturannya. Apa aturannya? Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Itu aturan. RT masuk masjid, buka sepatu RT. RW buka sepatu. Lurah buka sepatu, camat buka sepatu, gubernur masuk masjid buka sepatu, nur, termasuk presiden masuk masjid buka sepatu, deh.
Dijaga kesuciannya masjid. Kalau sudah masuk semua, jangan usir. Orang mau datang dari mana kek? Lu datang dari mana bang? Gue dari Kidul, ngadep Kulon. Nah, dia dari mana teman kita? Dia dari Wetan itu, ngadep Kulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep Kulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama. Dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama. Pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Ramai kok masjid. Yang teman kita dari Sunda takbir, Gusti Allah, nu ageng. Malaikat nyaut nanaonan sila itu. Yang dari Betawi kencangan lagi Tuhan yang gede banget. Teman kita dari Padang kencangan lagi Allah nan gadang. Malaikat nyaut rancak bana. Ramai. Yang kesian saudara kita dari Ambon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mati malam. Islam udah ngajarin Pancasila. Dalam berpancasila diajarin. Kalau sudah masuk ke masjid, ayo sholat jamaah. Dalam sholat jamaah ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh kok. Lah timbang makmum. Ustaz dia kan tukang mabok itu boleh jadi makmum? Nggak boleh. Lah timbang makmum. Ketinggalan satu rakaat Ustaz boleh? Lah boleh. Lah timbang makmum. Bacanya ada fase, lah boleh. Maka dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau memimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya goblok, kacau kok. Dulu kejadian tahun jebur, ada 4 orang goblok. Goblok kan temannya bego. Bego, blokon, tolol, sama dego, apa lagi tuh? PA. 4 orang PA. Yang satu jadi imam, yang 3 jadi makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam. Buat botak. Rupa-rupanya profesor tikus. Kaget mau atahiyat, kaget atah, tuh tikus jatuh. Batal tuh kan? Batal 2 kalimat berturut-turut di luar bacaan sholat, membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus, menegur sang imam karena dia PA juga. Dia nyolek, lagi sembahyang kalau boleh ngomong. Itu enggak ada, udah 2 itu orang. Temennya yang setengah ngikut, lu juga ngomong. Nah, 3 yang batal itu. Yang satu harusnya selamat ini. Dia nyaut, untuk gue diem aja. Nah, itu orang PA. Maka dalam pemilihan imam ada diterjemahkan dalam bermasyarakat, ada pemimpin, ada rakyat. Rakyat masa apa aja boleh. Dan timbang rakyat baru lahir, belum rakyat udah. Mana baru lahir nanggung utang negara. Ya Allah. Jadi imam pemimpin kudu ada yang namanya pilkada, pilpres, kudu ada pileg tuh. Maka dalam ilmu fikih, dalam sholat imam ada syaratnya. Syarat jadi imam ada 4. Yang pertama yang fasih bacaannya. Mohon maaf yang jadil, yang bindeng, yang sering minggir dulu. Mohon maaf. Ya minggir dulu. Orang bindeng nggak boleh. Karena nggak jelas mau kemana lu, kuanung nggak datang, kuanung nggak jelas. Bapak lu udah sakit, meninggal, oh meninggal, dengaran kita meninggal, nggak jelas minggir dulu, nggak boleh. Makanya apa, orang yang mau nyalon pemimpin nggak boleh cacat hukum, bener? Iya, masa orang cacat hukum mau nyalonin, nggak boleh. Ustaz di kampung saya sama-sama nih orangnya fasih, dua-duanya bacanya fasih. Kalau sama-sama fasih, syarat yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya. Yang lebih alim ilmu agamanya artinya apa? Yang lebih tahu kemauan rakyat, yang lebih tahu maunya imam, bener? Imam tuh makmum, rakyatnya pengen nggak muluk-muluk, asal sekolah bocah gratis, kesehatan terjamin, nggak lapangan kerja ada, segitu doang udah, sembako murah, bener kok? Nggak pakai muluk-muluk udah. Bu, kadang-kadang udah kita suruh jadi imam kayak orang naik panjat pinang. Kalau naik panjat pinang kok yang paling capek yang di bawah. Udah diiles-iles yang di bawah, kesian kok leher, mintir sana mintir kemari. Tapi yang diiles di bawah ngomong bagianin, gue sih nggak apa-apa di bagian bawah, asal lu naik ke atas. Tapi kalau di atas ingat apa? Hadiah bawah itu banyak, bawa turun kita pacaran merah, kan capek
urusan. Lalu kita naikin yang di atas, habis dia bergaras dia, kok habis semuanya. Duit rakyat dibuat semua, bensin diminum, solar diminum, aspal dimakan, sampai kabel telepon dimakan juga naik enggak. Masya Allah, kita jadi imam syaratnya yang fasih, yang alim. Sama-sama alim Ustaz, ribet milihnya, fasihnya sama, alimnya sama. Syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Tuh, yang tuaan apa? Yang tua pemikirannya, enggak kayak bocah. Bener Pok? Tua pemikirannya, enggak kayak bocah. Yang tua pemikirannya enggak kayak bocah, yang tuaan pemikirannya enggak kayak bocah. Tuh. Sama-sama umurnya Pak Ustaz. Saya lihat ini orang lahirnya bareng, KTP-nya saya lahirnya bareng, ulang tahunnya sama, bareng-bareng. Sama umurnya sama. Syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak. Yang benar kasih orang Jakarta siapa? Haji Lulung. Begitu siapa lagi? Dia begitu haji. Wah, gede ini. Ya, kita mulai kampanye di bagian mesti darah sama abang ya. Ya, lumayan dah ya tambahan. Artinya apa ini? Yang orang asli bukan sama-sama orang asli itu satu kampung juga. Nah, kalau sama satu kampungnya tinggalnya syarat habis syarat fikih. Habis itu syarat yang kelima nih saya tambahin doang ini. Yang bininya lebih dari satu yang berhak jadi imam. Tuh. Karena dia yang ada sabaran. Iyalah, ada sabaran lah. Iya, pulang sana dikunci pintu, pulang sana dikunci pintu. Ada tidurnya di masjid. Mudah-mudahan nih kita kepengen Bu, Pak, ada pemimpin-pemimpin orang kita. Maka politik identitas diperlukan. Itu sebagai apa? Bantahan mereka. Sekarang luar biasa. Tantangan-tantangan kita nih berpolitik. Ada yang bilang, oh politik menjahat Ustaz. Jangan ikut-ikut politik dah. Kalau nggak kita ngikut politik, kita nggak bakalan tahu berpolitik. Benar, walaupun berpolitik itu bukan secara langsung, politik praktis. Seorang guru, kiai, ustaz harus tahu politik, harus paham semua. Arahnya mau dibawa kemana kita harus tahu. Kenapa? Karena kita yang menentukan. Politik identitas perlu kita. Umat Islam apalagi Allah luar biasa. Yang membela, yang merebut kemerdekaan kan Masya Allah ulama kita Pak. Sejarah membuktikan nggak bakal hilang sejarah. Almarhum Al-Maghfurlah Ki Haji Nur Ali, seorang tokoh dari Bekasi Kabupaten yang punya pesantren Atangko, pendiri beliau. Bukan sekedar ulama tapi mujahid. Bahkan namanya beliau dikenang luar biasa, julukannya Singa Karawang Bekasi, si belut putih, luar biasa. Ulama mujahid, malam ngaji, siang perang, siang ngaji, malam perang, nggak pernah berhenti. Kenapa? Karena mereka merebut kemerdekaan ulama-ulama kita. Semuanya banyak, Lender, ada Gendari, semuanya banyak tokoh-tokoh Betawi yang merebut kemerdekaan ulama-ulama kita. Berjuang, dulu mereka meneteskan air mata, keringat, darah, nyawa sekalipun. Tapi mereka tidak menikmati kemerdekaan yang kita rasakan. Tapi apa? Berkat jasa beliau. Saya punya engkong, namanya Engkong Haji Matali. Engkong Matali itu teman dekat dan bahkan orang tangan kanannya Ki Nur Ali. Yang nemenin jalan kaki Ki Nur Ali dari Bekasi ke Yogyakarta, berjumpa dengan siapa? Panglima Jenderal Sudirman. Engkong jalan kaki dari Bekasi ke Yogyakarta. Luar biasa. Bung Karno sebelum memberikan proklamasi, malamnya berangkat ke mana? Ke sana, ke Rengas Dengklok, ditemenin sama engkau, sama Ki Nur Ali, ditemenin. Itu perjuangan. Maka kita umat Islam perlu berjuang. Politik itu kejam, salah. Justru politik itu enggak kejam. Yang kejam politikus. Benar? Iya, politik enggak jahat, yang jahat politikus. Berarti kalau bicara politikus, oknumnya. Sesuai dengan niat dan hati nurani kita berjuang buat agama. Tadi udah diceritain Bang Haji Lulung keluar dari anggota DPR RI, luar biasa. Luar. Kalau kita mah nyalek aja susah. Udah jadi keluar. Tapi beliau apa? Pertimbangan beliau luar biasa, agama. Kalau sudah mengacak-acak agama, terjadi lihat Pak luar biasa. Si Kece itu habis dibuat. Kece habis Jenderal Napoleon babak belur. Kenapa? Udah bikin surat, dia bilang habis mukulin, habis babak belur dia bikin. Kalau Islam dihina, agama kita dihina, ya enggak? Yang lain boleh hina saya, aku boleh hina saya.
Tapi kalau sudah Islam dihina, agama dihina, insya Allah nggak ada yang alim. Artinya apa? Kita berjuang semuanya. Dulu mereka berebut kemerdekaan, sekarang kita mengisi kemerdekaan. Politik identitas itu perlu. Islam itu luar biasa, agama universal. Orang Islam itu masya Allah mudah bergaul dengan siapa aja, mudah ngomong dengan siapa aja, bekerja sama dengan siapa aja, dengan landasan Islam. Insya Allah. Maka kiwamu dunia arba'atu asya, kiwamu dunia bi arba'ati asya. Dunia itu bisa kuat, bisa maju dengan 4 golongan. Artinya apa? Negeri kita, bangsa kita bisa maju, bisa kuat dengan 4 golongan juga. Rasul bilang apa? Bi'ilmil ulama. Pertama ilmunya para alim ulama. Makanya di Bamus Betawi ada pengajian 2 minggu sekali, kan 2 minggu ya pengajian, 2 minggu pengajian. Gak jauh-jauh dari ulama, dekat sama ulama. Kita amalkan Pancasila. Mana ngamalin Pancasila? Islam udah ngamalin Pancasila lebih dulu. Lewat mana? Tahlil. Tahlilan itu ngamalin Pancasila. Ada orang meninggal 3 hari, tahlilan itu kita diundang. Apa dalamnya tahlilan? Yang dibaca qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu. Berarti sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tuh, udah ngamalin lewat tahlil. Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang tahlil kemanusiaan yang adil dan beradab. Orangnya adil dan beradab, duduknya bareng, baru nyampe salaman. Adil dan beradab. Biar orang kaya tetap bareng, tahlilan sama, benar, duduk bareng. Yang ketiga persatuan Indonesia, bersatu semua di situ kita. Kompak, yang kaya, yang miskin jadi satu semua. Yang atasan, yang bawah kumpul, tahlilan. Mudah ngamalin. Yang keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin, ada yang mimpin tahlil. Hasil apa? Hasil musyawarah. Bang Haji ntar baca tahlil, Bang Haji baca Yasin, ntar guru doa tuh musyawarah dulu. Dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil semua, apa? Biasanya sama. Dalam tahlil. Tuh, yang namanya adil gak semuanya sama. Tuh, kalau adil beda kok. Adil tuh pokoknya sama, kagak. Kita punya anak SMP, ongkosin sekolah 20.000. Yang SD kan ngasih ceban. Itu namanya adil, sesuai kebutuhannya. Makanya orang tahlil ustaz sama kiai sama jamaah beda beseknya. Bener kan? Kalau kiai kan besok udah gede. Kan luar biasa, diajarkan sudah Pancasila. Kita nggak pernah lepas dari ulama. Ilmunya ulama kita pakai. Yang kedua apa? Bi'adlil umarah, dengan keadilan para pemimpin-pemimpin kita. Insya Allah kita masih banyak berharap, masih banyak orang-orang umat Islam yang insya Allah di bidangnya jadi pemimpin-pemimpin yang adil. Amin. Pemimpin yang benar-benar memberikan satu motivasi buat para rakyatnya, yang berani berkata, kalau rakyatku lapar, biar aku orang yang pertama yang merasakan lapar. Tapi kalau rakyat tentunya biarin saya terakhir orang yang merasakan kenyang. Insya Allah masih ada di negeri kita, bangsa Indonesia, para pemimpin-pemimpin yang adil, yang sayang kepada rakyatnya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan DKI besok beliau naik, amin. Lagi dulu, ayo. Tadi beliau kita bantuin, insya Allah saya bantuin, amin. Pokoknya kita ntar lebih lagi kita follow up, kita ngobrol strateginya bagaimana, ya enggak. Untuk begitu DKI, ya enggak. Jadi gubernur beliau, insya Allah, amin. Iya, dan gubernur yang sekarang insya Allah jadi presiden, amin. Gitu kira-kira. Kalau mau saya mah, kalau mau saya, ya, iya kalau mau saya, makanya mudah-mudahan ya, dah, ya, insya Allah mudah-mudahan amandemen gak jadi nih, ya, untuk 3 periode. Kalau mau jadi 3 periode, udah jangan nyalon presiden, nyalon kepala desa. Kepala desa kan 3 periode. Iya, sorry, Bekasi Kabupaten, kepala desa. Mudah-mudahan kita semuanya ya kumpul di sini dalam kerangka pengajian, duduk terus ngaji kok, nggak ada ruginya kita ngaji. Orang Betawi itu sama pengajian udah lengket banget, udah nggak bisa dipisahin sama ngaji. Main paling getol orang Betawi ngaji di mana-mana, ibu-ibu pengajian, emak-emak, Senin, Pasar, Rabu, Kamis, Jumat, pengajian bulanan, PKK, mingguan, gabungan, BKMT, macam-macam emak-emak dah, seragamnya lain-lain pokoknya. Mengenai belum bayar, ini belum bayar, 2 kali bayar, lunas enggak, yang kuning, yang merah, yang 3 kali bayar, 4 kali bayar, enggak. Makanya luar biasa ngaji terus. Kenapa? Biarin orang mau kata apa sih, yang penting semangat kita ngaji. Cuman ngaji gue udah ada berat, ada aja kok, udah rapi kita mengaji. Mau yasinan malam Jumat, keluar rumah gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar, tangannya yang keluar, ya gerimis. Mau
yang mati gede bisa kita mengaji tadi juga gede bener manjur banget. Ada aja halangan kita mengaji. TV siang malam nonstop, anak emak megang remote udah semuanya, HP udah punya. Anak bapak emak HP mulu, godaan berat udah bawa tidur yang dijadi HP, mau tidur yang megangin masih megangin HP aja. Bener kok. Sinetron TV udah kagak yang semenggak udah ya, elah sinetron itu orang-orang macam-macam udah godaannya sinetron anak muda ngajarin tawuran, ngajarin berantem. Bener kok. Sinetron anak muda jadi pacaran, mama ngajarin berantem rumah tangga. Itu sinetron orang ketiga, sinetron orang ketiga udah habis. Ganti lagi sinetron itu yang di Indonesia, jeritan hati sang istri. Wah, sinetron ada aja itu kapan aja ada siang malam sore malam tuh. Jeritan hati sang istri, ceritanya kebaca banget, pacaran ketemu kawin, bahagia, duitnya banyak, 2 bulan kemudian karirnya naik, kerja di kantor, ada cewek godain, jadi demen, akhirnya udah kawin lagi, pacaran duitnya habis diporotin, jatuh miskin, keluar rumah, hujan gede, mobil lewat tabrak gede, jatuh, bawa ke rumah sakit, baru soundtrack menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku, kau duakan cinta ini. Itu sinetron orang mati kagak kan yang bener salah pun. Apal kok nongkoloknya TV. Ya Allah, luar biasa dah. Godaan berat, tantangan berat. Semakin berat godaan kita beribadah, semakin besar pahala yang Allah kasih. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis taklim, kumpul di pengajian, yang alaikum bi mujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihatnya. Duduk di majelis taklim, dosa dirontogin. Amin. Pahalanya gede, luar biasa. Padahal datang doang, ikutin ustazah aja deh kok. Ustazah bawa kitab, ikut bawa kitab. Mau bisa kayak kagak baca kitab, bawa tuh kitab. Guru kebet, kita kebet. Guru tutup, tutup. Temen nyolek, halaman berapa cing? Gue kebet tuh. Datang aja udah. Yang begitu doang datang duduk di majelis taklim, pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin saya orang sakit? Nggak pakai modal. Nengokin orang sakit minimal jeruk 2 kilo bang. Kadang-kadang nengokin doang rumah sakit, karena tuh bawa apa-apa. Orang lagi diinfus rumah sakit pakai ditanya, emang apa yang lo rasain sih di lo boleh diinfus? Sakit nyaut nggak nih, gue rasa-rasa. Apa begitu ya? Lo kemarin gak bawa apa-apa. Tapi kalau lo bawain jeruk kali gue rasa-rasanya ada asemnya, ada manisnya. Emang benar juga tuh pakai nanya. Ya Allah. Besok-besok gua apa? Minimal jeruk 2 kilo, enteng. Kehidup nanya. Ya Allah. Yang ketiga pahalanya sama dengan kita sholat sunnah 1000 rakaat. 1000 rakaat sebanyak kok bisa kita. Bayang terawih aja dia 25. Ngaku aja dah. Malam ini terawih imamnya dia ya ukuran lama nih lama. Bisa kita terawih. Ya Allah, makanya gak ada ruginya, dosa diangkat, pahala gede, silaturahimnya nyambung. Dengan kita kumpul walaupun suasana masih pandemi, yang udah level 3, besok turun lagi level 2, level 1 udah habis dah. Level 3 masih ada pedes, ya bentar level 2, jadi udah kagak pedes lagi, level nggak ada level lagi udah. Mudah-mudahan jangan pakai di levelin apa, ya ayam geprek. Ya Allah, mudah-mudahan ya insya Allah ya. Beliau juga ngomong kemarin Pak Gubernur ngomong saya usah dinai kongkong beliau waktu vaksinasi di Ketua MUI DKI Habib Munah Muhtar, kalau sudah 80% insya Allah ya pengajian buka lagi, vaksinasi 25% 80% insya Allah bisa buka lagi pengajian tabligh akbar ngaji semuanya. Alhamdulillah waktu itu tanggal 22 majelis taklim Kuitang juga dibuka, kan separuh dulu, separuh nanti insya Allah kita bisa bikin tabligh akbar lagi, ngaji lagi ya Pok. Jakarta selalu barometer buat kita. Maka dari itu mudah-mudahan kita doain para pemimpin-pemimpin kita insya Allah diberikan kekuatan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan membimbing kita, ilmu-ilmu beliau dan guru-guru kita manfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jam 5 lewat seperempat ya pengajian segini udah ya, yang mau lama-lama ya masa gitu-gitu juga lama juga dah ini aja barangkali ya. Janda saya mau dia luar biasa, guru saya ngajarin kok bener. Kalau ada kiai, ustaz ceramah minta dibayar dosa tuh kiai, itu guru saya yang ngajarin, makanya saya pakai banget. Kalau ada kiai, ustaz ceramah minta dibayar dosa, lebih dosa lagi mudah kiai kagak bayar. Itu kata guru saya, kata guru saya yang di kata guru saya.
mudah-mudahan ya sehat dulu, kita doain. Ini jangan bercanda, Bang Jeki, yang ini aja. Dari saya mohon maaf, banyak kurang, banyak kesalahan. Terakhir kita baca Fatihah, doain abang saya, Bang Haji Lulung, ya mudah-mudahan hajat beliau dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih sehat lahir batin, panjang umur, berkah selalu, dan seluruh keluarga besar Bangus, Betawi, ya nggak Bangus. Mudah-mudahan semuanya kita yang hadir ada kesempatan kali ini Allah kasih sehat, panjang umur, berikan kekuatan, kesabaran, dan ilmu-ilmu yang kita dapat dari guru-guru kita bermanfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Bang Jeki, ada yang baca doa? Ustaz Latif, ada guru kita. Langsung doa. Ya, doanya juga berbanyak. Ya, doanya langsung doa makan. Ya. Mari sama-sama Ibu kita angkat kedua kita. Wa'afun ya karim, wa'afun ya karim, wa'afun ya karim, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka ridha wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil sahhil 'alaina kulla 'asir wa taysir bi jahil nabiyil bashir ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta 'alimun biha wa basir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Mohon maaf akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.